mengenal iklan Facebook. Di sini Anda akan mengenal ya, untuk awal ini iklan Facebook, nama-namanya dan juga fungsi-fungsinya. Anda langsung masuk ke Business Manager ya. Ke sini https://businessmanager.facebook.com/ads/manager. Kalau Anda tidak pakai Business Manager, Anda hilangkan ininya saja. Kemudian Anda akan langsung masuk ke Ads Manager ya. Nah, ini di bagian atas paling kiri. Di sini ada Ads Manager untuk melihat hasil iklan kita ya, campaign kita yang sudah kita buat. Pixel yaitu tempat untuk kita melihat pixel yang sudah ke tracking, dan juga kalau kita ingin membuat pixel code, maksudnya memasang kode pixel di website, kita ambil kode pixelnya di sini. Kemudian di sini billing payment methods, ini tempat kita untuk melihat invoice ya, udah berapa jumlah biaya iklan yang sudah kita pakai, yang harus kita bayar. Audience, ini adalah tempat di mana kita membuat audiens ya, artinya semua audiens yang kita buat itu ada di sini. Audiens dari pixel, audiens dari video, dan lain sebagainya ya. Di sini tempat untuk custom audience ya. Kemudian di sini audience insight, tempat kita untuk research audience ya. Kemudian ada business manager, kita bisa untuk masuk ke business manager ya. Di sini business setting, tempat kita untuk setting bisnisnya ya, tempat seperti untuk menambahkan ad account, menambahkan pixel, kemudian menambahkan fanpage, membuat offline event, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa buat page post. Kalau Anda pernah dengar unpublished post ya, kita bisa pakai page post. Nah, Anda juga bisa posting halaman dengan page post ini tanpa harus ke page Anda ya. Jadi Anda tinggal klik page post, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Anda tinggal pilih di sini page-nya, kemudian Anda langsung bisa create post seperti itu. Jadi tidak harus ke page-nya dahulu ya, tapi langsung ke page post. Ini kita bisa juga posting, bisa buat untuk unpublished post dan juga post yang terpublish. Kemudian di sini ada custom conversion. Di sini yang saya jelasin adalah yang kita pakai ya, yang lebih banyak kita pakai, dan biasanya untuk awal-awal itu lebih fokus ke hal tersebut gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak untuk memikirkan hal teknisnya. Itu seperti misalkan seperti offline event seperti itu. Ini kan sebenarnya kita perlu juga gitu setting. Hanya yang ingin saya jelaskan adalah Anda tidak harus terlalu ribet dengan hal-hal teknis ya di awal. Saya jelasin yang penting di awal dan harus Anda ketahui di awal seperti itu. Jadi nanti Anda bisa mengeksplor sendiri yang lainnya. Kemudian di sini ada custom conversion. Di sini adalah tempat Anda untuk membuat conversion ya, custom conversion seperti event, seperti itu ya, event conversion. Anda bisa lihat video-video saya selanjutnya nanti untuk lebih memahaminya lagi ya. Di sini saya jelaskan sedikit ketika melihat menu-menunya seperti itu. Kemudian di sini ada product catalogs ya. Di sini tempat kita untuk buat product catalogs ya. Di sini juga ada analytics. Anda bisa untuk melihat
seberapa aktif sih audiens kita ya di pixel yang sudah kita buat, di fanpage yang sudah kita iklankan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada video. Video ini tempat kita untuk upload video juga bisa dari sini, tanpa harus dari sini juga bisa ya. Kemudian di sini image untuk upload image. Jadi nanti ketika kita ngiklan tinggal dipakai aja image-nya, dia akan masuk ke library ya. Kemudian di sini ada add account setting. Ya di sini kalau Anda ingin men-setting account iklan Anda, misal merubah dari bahasa merubah dari kursnya, misal kursnya pertama itu rupiah, kemudian diganti dengan dolar, seperti itu bisa. Saya sarankan ketika Anda ingin mengganti kursnya itu adalah ketika baru pertama kali ya, sebelum sudah beriklan. Apalagi kalau Anda sudah mendapatkan audiens yang banyak atau sudah melakukan custom audience ya. Karena kalau Anda melakukan custom audience, kemudian Anda rubah add account settingnya ini, nanti dia akan mulai dari nol lagi, seperti itu. Nah, saya pernah ngalamin seperti itu. Kalau misalkan Anda merasa tidak rugi, audiensnya hilang, ya tidak masalah. Kalau saya sih, audiens itu adalah emas ya, jadi jangan sampai hilang, seperti itu. Sehingga saya add account setting ini, kalau mau disetting ya dari awal aja gitu. Kalau sudah disetting dari awal, dan sudah fix mau kita pakai, ya sudah dipakai gitu, jangan dirubah-rubah lagi, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, saya pernah pakai add account setting ini merubah ya, kemudian audiensnya hilang itu beberapa bulan yang lalu, seperti itu. Kalau sekarang nggak tahu, dicoba aja sendiri kalau mau dicoba. Kalau saya tidak mau ya, karena sudah pernah ngalamin. Makanya saya kasih tahu dari awal yang penting-penting. Ya, biasanya itu yang paling sering kita buka itu adalah ini pixel, billing, audience ya, yang paling sering kita buka. Kemudian Power Editor ini tempat kita untuk mengedit-edit iklan yang sudah berjalan itu bisa, atau kita juga bisa mengedit iklan kita yang sudah berjalan di Ads Manager juga bisa, seperti itu. Terserah mau pakai yang mana ya, yang biasa friendly-nya nanti ada di mana, nanti Anda menemukan di mana, seperti itu. Bisa pakai Power Editor, bisa juga pakai Ads Manager. Kemudian business setting ya, di sini biasanya kita sering akan melakukan setting-setting seperti itu. Nah, itu beberapa menu yang biasanya kita kunjungi sama Audience Insight ya, kalau kita mau riset-riset audience. Oke, kita langsung ke pembahasan iklannya. Jadi nanti Anda akan memilih beberapa objektiva ya. Terserah Anda mau pakai objektiva yang mana. Anda lihat saja video-video saya tentang objektiva iklan. Kemudian Anda mulai beriklan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang menu-menunya untuk memahami ini fungsinya apa, seperti itu. Menu-menu dari iklan tersebut. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini audience, ini tempat untuk setting audience, placement, tempat kita untuk menyeting placement iklan. Jadi iklan itu nanti akan tampil di placement mana aja, apakah di kanan desktop, apakah di desktop, di mobile, seperti itu ya. Kemudian budget, ini untuk setting budget dan schedule. Format, page, dan links, ini untuk membuat format iklan ya. Apakah nanti kita mau buat carousel, kemudian video ataupun gambar, seperti itu ada di bagian sini, di bagian add. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita ini bisa pahami ya. Yang harus kita pahami, maksudnya di sini custom audience, tempat kita untuk memasukkan audiensnya. Jadi kalau misalkan kita sudah buat custom audience, kalau kita belum buat custom audience, ini tidak perlu diisi. Apa sih custom audience itu? Ya, custom audience itu adalah audiens yang sudah kita bentuk secara khusus. Nah, di sini saya sudah ngebahas secara khusus di video-video selanjutnya. Anda bisa lihat di videonya. Kemudian location, ya ini adalah kita memilih lokasi di manakah kita mau beriklan, misal di Papua, di Medan, di Riau, dan sebagainya. Saya jelaskan di sini ya, everyone in this location, artinya orang-orang yang berkunjung ke lokasi, misal Papua, seperti itu ya. Misal di sini saya isi Papua, locationnya, kemudian saya pilih bagian atas ini, everyone in this location, artinya semua orang yang berada di Papua. Kemudian people who live in this location, artinya
orang-orang yang tinggal di Papua. Kalau ini semua orang yang sedang berkunjung ya di Papua. Kalau ini semua orang yang tinggal di Papua. Kemudian di sini ada people recently in this location. Artinya orang-orang yang baru saja di lokasi di Papua, tapi dia sudah tidak di Papua seperti itu. People traveling in this location artinya orang-orang yang baru berkunjung ataupun orang-orang yang traveling ke Papua ya. Jadi bukan orang-orang yang tinggal atau orang-orang yang tinggal di Papua ataupun orang-orang yang baru saja di Papua, tetapi orang-orang yang sedang traveling di sana gitu ya. Kan ada ya orang-orang yang membuat status traveling gitu ya di Papua dan sebagainya. Sebenarnya tidak harus mereka membuat status sedang traveling di Papua pun Facebook sudah tahu, karena ketika gadgetnya online di sana, maka Facebook akan tahu bahwasanya dia sedang traveling di sana seperti itu. Padahal dia berasal dari Singapura, misal seperti itu ya. Atau berasal dari Jakarta. Kemudian mereka sedang traveling di Papua. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk local business. Kemudian di sini age ya, kita bisa setting usianya dari berapa ke berapa, di sini gender, kemudian di sini bahasanya kita mau setting apakah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain sebagainya, bahasa Inggris. Detail targeting tempat untuk kita menyeting demographic, interest, dan behaviors ya. Di sini misal kita untuk menyeting demografi, misal demografi pekerjaan seseorang, PNS, karyawan, dan lain sebagainya. Atau demografi seseorang yang lahir di bulan tertentu. Atau demografi tentang orang-orang yang sudah menikah atau dia orang-orang yang sedang bertunangan seperti itu ya. Demografi itu adalah sesuatu info yang sudah ditampilkan oleh user di about ya, di bagian about Facebook dia. Nah, sebenarnya demografi ini sangat-sangat penting juga ya untuk kita pahami seperti itu. Jadi demografi ini sangat-sangat penting sekali ya. Kalau menurut saya ini lebih penting ya dibandingkan yang lainnya. Ya, karena ketika demografi itu sudah tepat, maka yang lain akan bisa mengikuti. Seperti itu. Kemudian interest, behavior ya. Interest adalah sesuatu yang demografi sukai, ya, orang-orang yang di demografi tersebut sukai. Contoh mahasiswi ya. Demografinya adalah dia bekerja sebagai mahasiswi. Kerjaan dia adalah sebagai mahasiswi. Interestnya adalah kita misal jual jilbab, interestnya adalah dia suka shopping di Matahari dan juga dia suka melihat fanpage-nya Ustadz Yusuf Mansur, misal seperti itu. Kemudian behavior ya, kebiasaan dia, misal kebiasaan dia adalah belanja online di Matahari, atau kebiasaan dia adalah online di koneksi wifi di mall-mall. Koneksinya dia connect ataupun online pakai gadgetnya atau mobilnya di mall seperti itu. Atau kebiasaan dia adalah traveling seperti itu. Nah, itu bisa Anda rasakan sendiri target market Anda itu seperti apa ya, deskripsinya seperti itu ya. Kemudian di sini ada connection. Kita juga bisa mentarget ke orang-orang yang sudah connect terhadap fanpage kita dan sebagainya. Di sini save audience, maksudnya adalah kita bisa nge-save audience ini, jadi nanti kedepannya kalau kita mau target ke orang-orang ini lagi, itu tidak perlu setting-setting lagi, kita langsung pilih save, di bagian ini use audience, use a save audience ya. Jadi audience yang sudah tersave kita bisa pakai di situ. Misalkan seperti ini, di sini ada nggak ya? Oh ya, di sini ada audience yang sudah pernah saya setting ya di sini ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada placement ya, kita bisa edit placementnya. Jadi edit placement itu tempat kita untuk mengedit apakah placement kita itu, iklan kita itu akan tampil di Facebook atau Instagram atau audience network atau di messenger dia seperti itu. Nah, itu kita bisa pilih ya. Kalau saya pribadi, kalau mau ngiklan di Instagram, saya pilih Instagram aja, yang lain saya unchecklist. Kalau saya mau ngiklan di Facebook, Instagramnya saya uncheck. Kemudian hanya saya pilih Facebook dan juga audience.
Kalau saya mau beriklan Messenger, yang saya pilih hanya Messenger saja. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Kemudian di sini ada bagian spesifik mobile ya. Ini juga penting. Nah, di sini kita bisa menggunakan spesifik mobile yang biasa dipakai oleh audiens. Ya, ini yang biasa dipakai oleh audiens. Misal kita mau jualan apa namanya? Salah satu alat untuk produknya yang menggunakan iOS ya, device iOS. Nah, itu kita bisa jual. Misal orang-orang yang pakai device iOS, kita tinggal pilih aja iOS. Kalau kita mau jual ke orang-orang yang pakai Android, kita bisa pilih yang Android seperti itu. Di sini saya jelaskan lagi di bagian atas ini ada exclude dan juga include ya. Baik di audience, di custom audience ini ada exclude dan juga include maupun di detail targeting ya. Apa sih exclude dan include ya? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Biar tidak terpecah ya, biar fokus penjelasannya. Kemudian di sini budgeting ya. Anda di sini bisa menyeting budget harian Anda itu berapa, mau 10.000 atau 20.000. Anda bisa lihat di materi saya selanjutnya tentang budgeting ya. Budget yang ideal itu harus berapa, seperti itu. Anda bisa memahaminya nanti. Kemudian di sini ada schedule, kita bisa membuat schedule iklan. Kalau tidak pakai schedule juga boleh ya. Kemudian di sini biasanya saya kalau misalkan setting gitu, saya semuanya otomatis aja deh di bagian ini ya. Terutama di bagian ini saya biarkan otomatis. Artinya kalau saya pilih Objectiva PPE, ya udah otomatisnya seperti apa, rekomendasi dari Facebook ya sudah seperti itu aja gitu, tidak saya rubah-rubah lagi. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Misal saya berikan web conversion ya, saya menghitung web conversion itu purchase, misal pembeliannya yaitu biayanya Rp20.000 per purchase gitu ya. Saya buat di sininya bisa saya buat per purchase-nya 20.000 seperti itu ya. Karena saya iklannya purchase misal dan audiensnya juga memang orang-orang yang sudah pernah purchase, sudah pernah beli. Oke, Anda tidak perlu terlalu ribet memikirkannya ya. Saya sarankan adalah otomatis di awal ya. Artinya objektif apapun yang Anda pilih, biarkan di bagian ini otomatis saja, seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Kemudian di sini ada bagian format iklan ya. Ini adalah video yang cukup panjang ya. Di video-video lainnya pendek, tapi di video ini yang paling panjang. Karena ini penjelasan apa namanya, bagian-bagian penting dari iklan Facebook ya, ketika Anda mau beriklan. Nah, di sini Anda memasukkan gambar, bisa carousel. Carousel itu beberapa gambar. Kemudian di sini ada single image, gambarnya hanya satu. Ini kita bisa memasukkan single video. Single video ya, artinya kita memasukkan videonya hanya satu. Kemudian di sini kita bisa memasukkan slideshow ya, kita bisa buat slideshow. Kemudian ini adalah kanvas, Anda bisa lihat video saya tentang membuat kanvas ya. Di sini juga ada fitur untuk collection produk ya di mobile. Jadi ini untuk iklan kayak produk katalog ads, cuman bedanya di sini lebih untuk apa ya? Bedanya di sini settingan produk, di sini tidak perlu setting produk katalog ads gitu. Di sini langsung aja iklan beberapa gambar gitu. Nanti ada beberapa link tujuan seperti itu. Nanti Anda bisa explore setelah Anda memahami ini. Nah, di sini adalah untuk memilih fanpage. Di sini kalau Anda install iklan Instagram, Anda bisa masukkan akun Instagramnya. Di sini adalah teks iklan, ya, jadi nanti akan tampil di bagian sini. Kemudian website URL. Ya, di sini supaya nggak banyak. Nah, di sini bagian newsfeed link itu adalah tempat
Anda menuliskan teks di bawah. Jadi apa yang tampil di bagian gambar. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini adalah teks bagian atas. Kemudian ini untuk headline-nya ada di sini. Kemudian di bagian bawah newsfeed link itu ada di bagian bawah sini. Seperti ini. Kemudian ini adalah display links. Jadi display untuk links yang di bagian bawah ini itu mau dibuat apa? Nah, tinggal diketikkan aja di sini ya. Jadi bisa diedit. Kemudian di sini call to action-nya mau kita bikin learn more, contact us, shop now dan sebagainya seperti itu. Kalau ada kalau si audiensnya menggunakan bahasa Indonesia, dia akan jadi bahasa Indonesia gitu. Learn more jadi selengkapnya, contact us jadi hubungi ya. Kemudian download, kemudian shop now, belanja seperti itu. Sign up, daftar. Jadi tergantung dari si audiens ya. Facebook audience itu dia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dia akan berubah sendiri. Kemudian di sini parameter ya, parameter itu untuk mengetahui ini nanti tracking kita jadi jelas parameternya ada di mana ya, dan dia dari iklan mana seperti itu kita bisa buat. Kemudian di sini kita tempat untuk memasukkan gambarnya ya di bagian image, yaitu adalah bagian-bagian penting ketika Anda beriklan di Facebook ya.